Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Dewan kita, Ibu Hajah Nurratul Uyun, SE, MAK. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05, Bapak Herullah. Yang saya hormati Bapak Yadi, RW 02. Yang saya hormati RW 04 ataupun yang mewakili, serta yang saya hormati Dinas DKPP beserta jajarannya yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan atau para tamu yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini yang cerah ini, pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara silaturahmi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan warga sekitar dalam rangka penyerahan bantuan hidroponik kepada 3 KWT di Kelurahan Citangkil ini. Yang pertama KWT Kangkung, yang kedua KWT Sintrong, dan yang ketiga KWT Manggis. Para hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara ini marilah kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua RW 05 kepada Bapak Heru. Waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu KWT Kangkung yang selalu kami banggakan, yang setiap hari kami pantau, kami lihat tidak pernah luput untuk mengontrol kegiatan-kegiatan, bahkan kami secara pribadi tidak bisa ikut terjun langsung, tetapi kami hanya bisa memonitor. Terima kasih kepada Bu Haji Tuti yang telah memberikan semangat kepada ibu-ibu yang lain. Mungkin ibu-ibu yang belum bergabung mohon diajak Bu ya, biar lebih banyak lagi. Insya Allah nanti apabila ada perkembangan yang signifikan, kami akan coba mencari lahan baru Bu Dewan ya. Doakan aja kami, mohon izin, mudah-mudahan Ibu Dewan juga bisa menjadi penerus kami lagi di Dewan Kota Cilegon. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Hajah Syariati Bu atas sumbangsih ataupun mohon izin lahan masih dipakai Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan lagi Bu ya izin-izin yang lainnya. Mudah-mudahan kami juga atas nama RW juga akan berusaha beserta Ibu Dewan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada lingkungan RW 05. Dan juga terima kasih kepada perwakilan dari KWT Manggis, KWT Sintrong Bu ya. Alhamdulillah telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan nanti oleh DKPP bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya perwakilan-perwakilan yang sudah ditunjuk oleh dinas Bu ya, atau DKPP tersebut. Untuk itu marilah kita bersama-sama pada hari ini kita sambut, kita gerakan kembali yang tadinya masih kurang kita tingkatkan, yang tadinya sudah bagus kita pertahankan Bu. Maaf atas sambutan kami yang pada hari ini mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabid merasa senang luar biasa. Ibu-ibu di sini itu semangat tinggi dan ini menjadi sebuah model kalau saya lihat. Jadi KWT-nya itu enggak semangat di awal, tapi KWT-nya terus berjalan sepanjang aktivitas itu ada. Luar biasa. Tepuk tangan buat KWT Kangkung, KWT Manggis, KWT Sintrong. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Hajah Syariati, luar biasa. Terima kasih atas kesediaan beliau. Lahannya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Amin, amin. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa juga dilakukan oleh orang banyak. Amin. Kangkung sudah memberikan sebuah contoh bagaimana kegiatan ini hadir terus-menerus sampai kemudian menjadi tujuan edu wisata bagi anak-anak sekolah. KWT Kangkung sudah menerima kunjungan dari beberapa sekolah.
luar biasa. Ke depan kami berharap juga di KWT Manggis, KWT Sintrong akan berjalan lebih baik lagi dan KWT Kangkung semakin sukses lagi. Amin, amin. Kasih plus. Dukungan dari semua pihak, tentu saja Pak RW, Pak RT, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat menjadi sebuah dukungan yang akan menguatkan kegiatan para ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau misalkan udah dikasih kegiatan nggak pernah berhenti, Bu Kabid. Gasnya kencang. Tapi ingat, ada kalanya ngerem sedikit, tapi tetap harus bisa berjalan. Insya Allah ini menjadi sebuah bukti kepada masyarakat yang lain bahwa ibu-ibu pun punya kegiatan yang positif. Ibu-ibu tuh punya kegiatan yang bisa mengajak teman-teman dan masyarakat yang lain untuk menjadi sebagai inisiator maupun dia adalah sebagai penggagas ataupun dia sebagai orang yang aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif di masyarakat. Seperti ini saja jika dilakukan terus-menerus menjadi sebuah simbol ataupun ciri dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Dan Sambil Manis sudah melekat dengan ikon KWT Kangkungnya, hidroponiknya. Dan mudah-mudahan semakin besar, semakin banyak lahan yang bisa kita gunakan. Dan Bu Kabid, mudah-mudahan ke depan ada peternakannya juga. Kita berharap nanti ada ternak lele, ternak nila gitu kan dan lain sebagainya, yang semakin menjadikan kegiatan ini juga berbanding lurus terhadap kegiatan ketahanan pangan khususnya di wilayah terdekat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada DKPP dan ada Bu Kabid di sini dan seluruh jajarannya yang sudah membawa bantuan untuk masyarakat, dan memang ini harus kita usulkan. Saya sebagai DPRD mengusulkan agar kegiatan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan pada saat ini merupakan kegiatan yang harus kita awali di akhir tahun 2023, tapi menjadi awal kegiatan untuk tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengan rasa bangga dan senang bisa menerima bantuan ini, dan mudah-mudahan insya Allah bisa memanfaatkannya dengan bantuan yang Bapak Ibu berikan, bisa menambah kemajuan bagi KWT kami. Amin. Mungkin itu saja sambutannya. Dilanjutkan dengan yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saja terima kasih kepada Ibu Haja Uyun selaku Wakil Ketua Dewan yang masih perhatian dan peduli terhadap ibu-ibu. Amin. Kasih plus. Lanjutkan. Intinya Ibu Dewan ini tolong kepada ibu-ibu memberikan waktu dalam satu hari itu 15 menit atau setengah jam untuk menanam apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu, misalnya Setuju. sawi, pokcoy, kangkung, atau yang lain. Nggak usah lama-lama, Bu, setengah jam aja, Bu, sambil nengok, sambil disiram. Insya Allah kalau di KWT Manggis dibantu sama bapak-bapaknya. Kalau pekerjaan yang berat-berat serahkan sama bapak-bapaknya. Ibu-ibu yang mudah-mudahan. Yang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dari 3 KWT yang telah memberikan sepatah kata, 2 patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan yang memang Bapak sudah dulu dilakukan oleh senior kami. Jadi untuk urban farming ini adalah jawaban untuk masyarakat kota ya Bu ya. Jadi tadi Ibu menyebutkan bahwa harus ada lele dan sebagainya ataupun ikan ya Bu ya. Itu perlu karena itu adalah integrated farming. Jadi seperti hortikultura adalah sayur, buah, dan satu lagi mungkin ada tanaman hias Bu kalau ada. Belajar ya Bu ya. Gitu karena kan salah satunya adalah tanaman hias. Kita mempunyai IG karena gimana juga kita harus melek medsos ya gitu. Jadi IG untuk di KWT ini sudah berjalan ya Bu ya. Cuma kemarin kita pantau kok belum ada penjualannya lewat IG Bu gitu. Selain sebagai sosial juga harus ada nilai ekonomisnya Bu gitu. Jadi penjualannya langsung
ini langsung manual langsung habis. Oh, nggak apa-apa, berarti tinggal nanti di-upload aja Bu di IG ya Bu ya. Karena memang belajar itu tidak dari yang besar, dimulai dari belajar yang sedikit. Tidak apa mungkin hasilnya 50.000, 100.000, tapi itu ada dokumentasinya Bu. Karena bergerak ke depan kan ya Bu ya, dimulai dari hal yang kecil gitu. Thailand dulu itu belajarnya di Jogja Bu. Kenapa menjadi bagus? Ya karena mereka melek medsos. Jadi kayak belajar itu di UGM ataupun di Jawa, tapi kita sekarang ketinggalan gitu. Karena kenapa? Kita tidak menggunakan apa yang ada di kita gitu ya. Mungkin jadi pesenannya satu aja ya Bu, tadi sudah Bu Dewan juga sudah mengisyaratkan untuk terus, dan ini memang bagus sekali ya. Jadi KWT untuk mandiri ya Bu ya. Jadi mungkin ke depan kita juga akan mengevaluasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bu Dewan, terima kasih pemerintah sudah menitipkan dana ataupun pembiayaan dari kita, dan hari ini kita bawa semua Bu. Jadi mungkin ada ATK, kemudian ada sedikit Bu nanti itu transport ya Bu ya, gitu. Kemudian ada juga makan minum, kemudian nanti ada narasumber yang hadir untuk kegiatan hari ini. Jadi memang karena amanah dari negara semua kita sampaikan ya Bu ya, semoga kita mendapat berkah. Amin. Kasih Bu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Kadis dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak. Amin, amin, amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara pertanian, emang Kota Cilegon ini sudah sempit lahannya. Kita punya lahan sawah semenjak berdirinya Kota Cilegon 2.500 hektar. Sekarang sudah 1.100 versi BPN. Berarti berapa alih fungsinya? Sudah banyak. Bagaimana untuk memecahkan solusi itu? Berarti melakukan pemanfaatan lahan-lahan yang sempit. Kan gitu ya Pak? Karena kalau berbicara budidaya di lahan sawah udah gak susah di Cilegon, sudah susah lah gitu ya. Paling sentralnya Kecamatan Jombang, Cibeber, Citangkil gitu kan, Purwakarta. Yang lain udah agak, termasuk Maras juga agak sempit gitu. Makanya supaya berkedaulatan pangan ini kan sesuai dengan instruksi Presiden, ketahanan pangan harus memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Kita laksanakan melalui teknologi atau inovasi pertanian ini. Jadi seperti hidroponik dan semuanya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Nuke Azahra dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Sebetulnya saya amazing juga ya, di sini ternyata hidroponiknya bagus ya Bapak Ibu. Oh iya. Tanamannya di sini cuma pakcoy aja. Enggak banyak terong. Iya. Terong. Yang saya lihat saat ini udah bagus ya Bu, cuman mungkin nanti bisa ditambah lagi mungkin ya lahan hidroponiknya. Secara teori mungkin Bapak Ibu di sini semua sudah paham hidroponik itu apa, cara budidayanya kan sepertinya sudah lebih paham juga, karena dilihat dari hasilnya juga sudah menghasilkan tanaman-tanaman yang cukup bagus ya Bu. Ini udah berapa lama Bu tanamnya? 1 tahun. Oh yang ini yang minggu depan mulai panen yang pokoknya. Kalau kangkung baru minggu kemarin di sana. Ya. Tapi udah lama ya Bu ya? Berjalannya mungkin hampir 1 tahun setengah. Sudah 1 tahun. Dari mulai nol, dari dibantu dari Bu Dewan yang pertama bahwa diadakan KWT, terus kita mungkin karena organisasi biar ada baru dilaporkannya mungkin baru berjalan 1 tahun. Sudah bagus sih Bu, maksudnya dilihat dari hasilnya sudah bagus. Mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit, untuk pemasarannya gimana Bu di sini? Sementara pemasarannya kita melalui WA, melalui WA misalnya di ibu-ibu kelompok tani atau di ibu-ibu pengajian bahwa kita besok mau panen kangkung, silahkan di list siapa yang mau. Alhamdulillah
apa laku pesat gitu Bu ya, laris, kadang-kadang kekurangan. Pernah juga kita ada yang dari kirim ke warung-warung mau dikirim tapi kitanya stoknya belum mencukupi. Iya, belum kontinu gitu. Ya, mungkin nanti bisa Kembangkan lagi. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa berkembang lebih banyak. Mungkin Bu kemasannya ya Bu, nanti kemasan packaging sayuran-sayurannya bisa diperhatikan lagi, bisa dikemas dengan baik. Kemudian jangan lupa Bu untuk mencantumkan nomor telepon. Oh iya. Kalau di packagingnya ya, kita hanya pakai logo. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti serah terima bantuan. Serah terima bantuan ini kepada Ibu Wakil Ketua Dewan, Ibu Kabid dan Ibu Bapak Kadis, dipersilakan di depan. Penyerahan bantuan dari DKPP untuk KWT yang ada di KWT Kangkung, kemudian KWT Manggis dan KWT Sintrong. Ini salah satu program yang saya usulkan melalui usulan dari anggota DPRD saya sendiri, kemudian disampaikan kepada dinas terkait DKPP untuk bisa memberikan bantuan kepada KWT agar para masyarakat ini, terutama ibu-ibu, bisa menjalankan kegiatan pemberdayaan khususnya di bidang pertanian, dan kemudian ini melakukan sebuah kegiatan yang positif yang harapannya adalah bisa menjadi salah satu kegiatan yang edukatif dan juga bisa meningkatkan sisi ekonomis buat masyarakat khususnya, walaupun skalanya kecil, tapi kalau dilaksanakan secara berkelanjutan, insya Allah mudah-mudahan ini akan berdampak secara luas gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan juga semakin ke depan semakin banyak kelompok tani masyarakat ini, kelompok wanita tani dari masyarakat ini yang bisa terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan urban farming atau pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyaning dari bidang ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Cilegon, bersama teman saya Tisna dari bidang pertanian DKPP Kota Cilegon. Kegiatan urban farming ini kita ada 3 KWT. Yang pertama KWT Kangkung, kedua KWT Sintrong, dan yang ketiga adalah KWT Manggis. Jadi masyarakat untuk kembali menggiatkan urban farming ini. Karena urban farming bukan hanya lahan ya. Jadi kalau bicara urban farming sudah mengenai ruang. Ruang itu bagaimana kita memanfaatkan seperti pot, kemudian tabulam pot, dan juga barang-barang yang sudah bekas yang bisa kita olah dan kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, yaitu tanaman pangan. Untuk kegiatan KWT yang kita kunjungi hari ini adalah KWT Kangkung, sudah bagus sekali. Jadi masyarakat sudah pertama proaktif dan yang kedua adalah kompak. Memang untuk berjalan dengan baik KWT adalah harus aktif dan juga harus kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisna dari bidang pertanian. Pada saat ini mewakili kepala dinas. Ini saya anggap program urban farming ini tepat bagi Kota Cilegon. Yang pertama, kenapa saya katakan tepat? Kota Cilegon memiliki lahan yang begitu sempit, banyak alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman, menjadi industri. Makanya dengan program urban farming ini merupakan program solusi bagi kita bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang sempit seperti itu, gitu kan. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan, tidak hanya urban farming. Karena Kota Cilegon adalah kota perdagangan, industri dan jasa. Jadi harus melihat potensi-potensi, KWT harus berperan penting di situ. Tidak hanya di tanaman sayuran, nanti berkembang ke tanaman hias, merupakan objek wisata bagi masyarakat Kota Cilegon.